Ya, seperti baru-baru ini, penyanyi jebolan Indonesian Idol 2020 ini dinyinyiri netizen lantaran style yang diusungnya saat tampil di sebuah acara off-air dinilai kurang cocok dengan bentuk tubuhnya yang terlihat berisi. Menjadi sorotan lantaran menyita perhatian besar masyarakat, khususnya para pengguna media sosial. Mulai dari erupsi Gunung Merapi yang menelan banyak korban, hingga pengakuan Karen Delano dapat bayaran tinggi dari Agnes Mo. Dan inilah kumpulan berita viral yang jadi sorotan versi silet. Viral video Nia Ramadhani saat joget di acara pernikahan BCL dan Tiko tuai sorotan tajam. Nia Ramadhani tak henti-hentinya menjadi sorotan publik. Terbaru, istri pengusaha Ardi Bakri itu disentil netizen yang menilai gaya busana yang dikenakan ibu 3 anak tersebut saat menghadiri pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardana di Bali akhir pekan kemarin terlalu seksi. Ditambah lagi Nia pun asik bergoyang sambil sesekali melepas jaket yang menutupi kaos ala kemben yang dikenakannya. Ya biarinlah, yang penting juga nggak nyalahin aturan. Emang kok hedon? Gue nggak tahu. Pengakuan Karen Delano dapat bayaran artis paling tinggi dari Agnes Mo. Selain sebagai host, Karen Delano juga dikenal sebagai fashion stylist dari sederet aktris papan atas tanah air seperti Agnes Mo, Nagita Slavina, Sandra Dewi, Chelsea Islan, Syahrini hingga Krisdayanti. Dan sebagai fashion stylist papan atas tanah air, Karen Delano pun buka-bukaan terkait uang jasa yang didapatnya dari para artis tersebut. Ya, lulusan jurusan Luxury Goods New York University ini mengaku mendapat bayaran yang cukup tinggi saat memegang Agnes Mo. Namun jantungnya pun kerap berdegup kencang, lantaran pelantun tembang Get Loose itu dikenal sebagai artis yang perfeksionis. Lantas dari sekian banyak artis papan atas tanah air yang pernah menjadi kliennya, siapa saja yang betul-betul mengena di hatinya? Karen mulai dipakai menjadi fashion stylist para selebritis terkenal seperti Chelsea Olivia, Nagita, Agnes Mo hingga Syahrini. Betul. Ya. Sudah belum. Oh, belum. Yang paling mehong Sapos ya kak? Dari situ coba. Lo nge-styling paling mahal siapa kak yang bayar lo? Paling mehong lo dibayar sama siapa? Agnes ya. Agmo ya? Agnes. Agmo ya? Paling deg-degan lo megang nge-stylingin artis ya? Agnes. Oh itu juga. Lebih dari princess. Agnes banget. Karena Agnes tuh very perfectionist, ada idealisnya juga. Oh wow. Dan nggak gampang di saat itu untuk benar-benar pegang dia karena dia tinggalnya di Amerika. Jadi komunikasi gue tuh agak susah. Nah itu challenge-nya. Sebenarnya ini susah ya. Ada dua selebriti yang ada di hati gue banget. Ada dua? What? Ya Syahrini. Saya tuh cukup mengenal Agnes secara pribadi karena memang saya stylistnya Agnes. Menurut saya Agnes itu dia tetap menjadi pribadi seorang Indonesia. Menurut saya karena gini, Agnes tuh adalah orang yang tidak pernah lupa tentang Indonesia, tidak pernah lupa dengan budayanya, makanannya dan lain-lainnya. Cara dia yang paling kental mungkin ya yang saya bisa lihat dari Agnes, kenapa saya bilang dia orang Indonesia, karena cara dia mencintai itu Indonesia banget. Yara Andini tuai sorotan karena dianggap penampilannya tidak cocok. Terlepas dari drama percintaannya dengan Alshad Ahmad yang hingga kini masih terus menjadi teka-teki, penampilan fisik serta gaya berpakaian Tiara Andini saat manggung juga kerap menjadi nyinyiran netizen. Ya, seperti baru-baru ini, penyanyi jebolan Indonesian Idol 2020 ini dinyinyiri netizen lantaran style yang diusungnya saat tampil di sebuah acara off-air dinilai kurang cocok dengan bentuk tubuhnya yang terlihat berisi.
bersyukur banget sih sampai sekarang ini ternyata masih banyak orang yang sayang sama aku, dukung aku. Ya semoga kedepannya mereka tetap dukung aku. Reaksi syok Zaskia Sungkar saat Irwansyah ingin style anaknya mirip Playboy. Urusan style anak memang selalu memantik perdebatan seru pasangan suami istri. Tidak terkecuali pasangan selebritis Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Lihat saja bagaimana sewotnya Kia saat Irwansyah menjawab sekenanya pertanyaan yang diajukannya terkait style putra sematawayang mereka Ukasha. Ya, Irwan yang sempat mendapat cap Playboy sewaktu bujang, ternyata menginginkan style ala Playboy untuk putranya. Mendengar jawaban nyeleneh sang suami, Kia pun sempat meminta Irwan untuk istighfar. Kalau kamu sukanya style anak kamu nanti kayak gitu, kayak kamu gitu. Playboy lah. Ih, ngucap Irwan, astagfirullah. Enggak yang gayanya. Tunggu lo taubat aja lama banget, tau nggak? Stylenya, ngucap Irwan. Naudzubillah Allah ya afat. Allah ya afat. Enggak, dia anak baik, setia, masya Allah. Kan baik. style, dia nanya style ya? Mana ada style Playboy tuh, nggak ada style Playboy gimana? Ada lah, kayak bapak. Irwan ya astagfirullahaladzim, gimana sih ngucap ih? Enggak, stylenya doang. Iya, kamu nggak boleh ngomong gitu, itu doa. Iya enggak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dari hati. Bukan suatu hal yang mudah, apalagi pas jadi ibu, pilih waktunya itu loh yang harus pinter-pinter. Jangan sampai kan waktu sama suami kurang, waktu sama anak apalagi gitu. Jessica Iskandar happy dan merasa bangga. Nilai matematika L dapat 100. Jessica Iskandar tengah berbunga-bunga dengan prestasi putra sulungnya El Barak Alexander di sekolah. Ya, belum lama ini Jedar mengunggah video yang memperlihatkan nilai sempurna 100 untuk hasil ujian matematika El Barak. Tidak hanya itu, istri Vincent Verhaak ini juga membagikan video rutinitas pagi hari El Barak dari mulai bangun tidur hingga berangkat ke sekolah. Guys, nih dari dulu kita bermimpi ya, gimana sih rasanya dapat poin 100 buat pelajaran matematika. Ternyata anak kita diberkahi otak yang pinter. Ini kayaknya sahabatnya Einstein ini, ponakannya Einstein ini. El Barak pinter banget nilainya sampai cepet begini. Tuh, gimana nggak pinter, lihat perjuangan dia tiap pagi, dia bangun, dia siap-siap. Hari ini spesial mama yang bangunin. Siap. Oke. Jangan lupa ditambahin apresiasi on the side ya guys. Nah, langsung aja kalau gitu kita ke bawah guys. El Barak udah siap tuh, lagi nyari apa dia, Tupperware dia guys. Ini adek Don masih kriep-kriep bangun pagi mau nemenin kakak El sekolah. Tuh dia ketemu Tupperware-nya. Oh, ternyata dia mau bawa cake. Ini cake ulang tahun uncle-nya kemarin, mau dibawa ke sekolah sebagai makanan pembuka kali ya. Gak lupa juga dia bawa fruit guys, strawberry dari Korea. Strawberry ini has been on plane. Gaya bener deh nih El Barak. Tapi yang penting buat Mama Jedar mah anak udah belajar mandiri sejak nih guys. Dan kamu lagi ngapain? Nyo, kita berangkat Nyo. Yuk, namanya kakak sayang-sayangan dulu dong sama adeknya. Namanya adeknya lagi gemes-gemesnya nih. Oke deh, video mesti end nih guys. Have a nice day ya. Tuh El Barak udah mulai sekolah. Seneng banget, aku tuh bangga. Aku seneng banget. Bersyukur anak aku senang belajar. Apalagi dia hobi dia juga matematika kan, jadi tuh dia pinter juga matematikanya. Pastinya aku sebagai orang tua, aku seneng, aku bangga anak aku bisa punya attitude yang bagus, pinter di sekolah, rajin juga di rumah. Pastinya El Barak bisa jadi contoh yang baik untuk adik-adiknya nanti. Aku sebenarnya lebih mix sih bahasa Indonesia bahasa Inggris, tapi kalau Papa Vincent itu lebih ke bahasa Inggris, kayak ngasih tahu atau apa, ngebilangin El, ngajarin El tuh dengan bahasa Inggris gitu. Kalau aku dengan bahasa campur-campur. Viral di sosial media. Belasan pendaki gunung meninggal karena erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat. Viral di sosial media, video para pendaki gunung di Gunung Marapi di Sumatera Barat yang kulitnya melepuh serta kesulitan bernafas lantaran terjebak erupsi.
Tercatat sedikitnya ada 75 pendaki terjebak di Gunung Marapi yang mengalami erupsi sejak hari Minggu kemarin. Kabar terkini menyebutkan 11 dari 75 pendaki yang terjebak itu akhirnya harus meregang nyawa, sementara belasan pendaki lainnya juga belum ditemukan. Gunung Marapi dengan ketinggian 2.891 mdpl memuntahkan abu berisi material vulkanik hingga 3.000 meter dari puncak kawah yang disertai suara gemuruh. Yang juga mencuri perhatian, bentuk awan erupsi Marapi juga berbentuk seperti seorang pendaki. Ibu, tolong Ive, Bu, ini keadaan Ive sekarang. Nah, dari pukul 15.54 sampai pukul 24.00 terjadi 36 letusan dan sampai 1 jam tadi masih ada letusan-letusan kecil. Untuk berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga dikuatkan, ditabahkan, dan semoga cepat ditemukan untuk para korban yang belum ditemukan, dan semoga kita selalu waspada untuk sekitar juga. Doanya supaya korban-korban yang belum ditemukan bisa ditemukan dan bisa bersatu kembali dengan keluarganya, dan keluarga ditabahkan dan secepatnya pemerintah membantu. Satu keluarga tersambar petir di Ngawi. Naas menimpa Anung Widya Prihantoni dan keluarga. Ya, rumah warga Desa Pelanglor, Kecamatan Kedung Ngalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur itu disambar petir saat hujan gerimis membasahi desa mereka Jumat akhir pekan kemarin. Akibatnya 4 anggota keluarga korban dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka bakar dan tertimpa atap rumah yang hancur. Karena ya jam 6 ya Pak ya. Jam 6 lah maghrib itulah. Disertai hujan nggak Pak? Ya hujan Pak. Ini nyambar rumah siapa ini? Rumah Pak Mbak Nanung. Saat itu korban ada di rumah semua ya? Iya. Lagi ngapain mereka, nonton TV gimana? Nggak tahu, nonton TV ya Pak. Ada yang luka-luka Pak? Karena petir? Ada anaknya 4. Luka-luka semua? Luka besar? Luka kecil. Untuk saat ini korban dibawa kemana Pak? Di Ngawi ya Pak. Rumah sakit Ngawi? Di rumah sakit Ngawi? Iya. Antara sadar kali enggak. Terus sadarin asap putih kali percikan api. Oh, tahunya seperti itu ya. Terus ibu sempat kena mungkin tubuhnya. Belakang. Suitnya Hengki Kurniawan dan istri duduk berdua di Masjid Nabawi. Pasca mundur dari jabatannya sebagai Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan mengajak sang istri tercinta Sonya Fatmala berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Hengki pun berbagi cerita tentang kegiatannya selama berada di Tanah Suci lewat foto-foto dan video yang diunggah di akun media sosialnya. Mulai dari duduk santai bersama sang istri di Masjid Nabawi hingga kegiatan-kegiatan lainnya termasuk ibadah. Ya, harapannya mudah-mudahan pernikahan kami langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah, terus mudah-mudahan diberikan keturunan lagi insya Allah dalam waktu dekat. What?